Bismillahirrahmanirrahim. Dan rutin membaca surat Al-Waqi'ah wa surat Yasin, dan rutin membaca surat Yasin. Fa innahu, maka sesungguhnya kalau kamu kerjakan amalan yang di atas, ya'tika, akan datang kepada engkau ar-rizqu, rizki, kal matari, bagaikan hujan. Di kata-kata dawim ini kamu perhatikan, janji ini akan didapatkan untuk orang yang rutin. Maka ini pengalaman orang-orang yang doa, orang-orang yang memang takdirnya dimudahkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Ini diantara tandanya dia ini bisa istiqomah untuk amalan-amalan memudahkan rezeki itu. Jadi kalau takdirnya nggak begitu, itu males, lupa, nggak rutin, nggak semangat, ada aja permasalahan datang. Bagi orang yang merenung, biar dia ini tahu bahwa arahan Nabi, arahan para ulama ini benar. Karena saya nggak bisa melaksanakan, akhirnya nggak terjadi apa yang dijanjikan. Seperti orang nggak ditakdirkan hafal Quran wanya, sudah sampai Temboro, pesantren pusat, ada aja masalahnya. Yang luyur, yang nggak masuk kelas nggak buat setoran, setorannya acak-acakan, pulang sebelum waktunya. Ini kalau sesuai dengan kurikulumnya, ini tanda ini takdirnya mau beruntung. Allah Akbar. Maka kita ini selepas dengar arahan-arahan ini, minta pada Allah biar diberi taufik. Seperti katanya orang-orang yang masuk surga, mereka bersyukur, muji-muji Allah yang telah memberikan hidayah kepada mereka. Akhirnya mereka beramal, akhirnya mereka masuk surga. Seumpama Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, tentu kami tidak akan mungkin dapat hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa in aradta, bila engkau menginginkan, ayyaj'alallahu laka, Allah menjadikan untuk kamu, min kulli hammin, dari setiap kesusahan, farajan, kelonggaran, wa min kulli dhiqin, dan dari setiap kesempitan, makhrajan, jalan keluar, wa yarzuqaka, dan memberikan rizki Allah kepada kamu, min haitsu la tahtasibu, dari tempat yang engkau tidak menyangka-nyangkanya. Falzamil istighfar, maka peganglah, tetapilah olehmu amalan istighfar. Di luzum ini maksudnya seakan-akan amalan ini melekat pada yang mengamalkan, seperti lazimal masjid, kebanyakan waktunya di masjid. Lazimat tadkhin, kebanyakan waktunya untuk merokok. Laziman naum, kebanyakan waktunya untuk tidur.
Jadi kalau lazimal istighfar, memang istighfar itu enggak henti-henti dia kerjakan, sesuai dengan tuntutan istighfar itu sendiri. Ya memang dia ini benar-benar menghadirkan penyesalan dan permintaan maaf dia kepada Allah. Ya Allah, saya minta maaf. Ya Allah, saya minta maaf. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang itu sudah dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, dia ini seperti penduduk surga. Apa yang Allah perbuat pada penduduk surga, orang-orang yang nggak punya dosa, orang-orang yang telah dicuci dari dosa, segala hajatnya ditunaikan oleh Allah. Di hakikatnya permasalahan kita di dunia ini nggak selesai, doa nggak makbul, nggak ditolong oleh Allah. Permasalahan satu aja, terhalang oleh dosa-dosa kita. Maka kita perlu banyak dan banyak lagi minta maaf kepada Allah. Saya ini dosa apa kok suruh istighfar? Dosa kamu yang nggak merasa dosa itu. Para nabi, para rasul, mereka merasa kurang taat, merasa kurang rajin, merasa kurang mengagungkan Allah, merasa kurang menyempurnakan tugas-tugas mereka di amalannya para nabi dan para rasul. Bahkan amalan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyak istighfar. Nabi kita, pimpinannya orang yang suci, merasa perlu untuk banyak istighfar. Setiap duduk beliau istighfar paling sedikit 70 kali. Kita ini loh yang dosanya banyak, males lagi, bodoh lagi, otaknya otak telo lagi, suruh istighfar nggak mau, ini kebangetan. Ini benar-benar menunjukkan kebodohannya sudah sempurna. Nggak gelap istighfar. Maka para nabi dan para rasul 124.000, mereka adalah orang-orang yang tidak punya dosa. Apa yang Allah perbuat pada mereka, Allah tolong mereka, bela mereka, jayakan mereka, muliakan mereka dunia dan akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dan yang dijanjikan ditolong ini bukan utusannya Allah saja, pengikut-pengikutnya juga yang ikut kehidupan mereka. Tadi baru ngomong lah, kalau semuanya sudah ditakdir Pak, untuk apa usaha kita, gimana kita mau meningkat? Orang yang dapat hidayah itu mengumpulkan antara yakin yang benar pada takdir, pada la ilaha illallah, dan yakin yang benar kepada Rasulullah SAW. Seperti para sahabat, yakin mereka kepada takdir, tidak meloyokan mereka dalam usaha dan usaha lagi untuk mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dunia ini memang darul asbab. Allah jadikan dunia ini darul asbab. Apa-apa biasanya dilewatkan asbab. Walaupun Allah kuasa mendatangkan perkara tanpa asbab, bahkan khilaf dengan asbab, Allah kuasa. Biasanya orang itu kalau mau ditakdirkan kenyang, biasanya ditakdirkan ingin makan. Ditakdirkan haus, biasanya memang dia ini tidak menemukan minuman. Darul asbab. Walaupun ada cerita-cerita sebagian hamba Allah, sebagian sahabat, Allah minumi dia minuman dari surga, seumur hidupnya nggak makan, nggak minum lagi. Seperti Ummu Syarik, Ummu Aiman, nggak makan minum lagi. Dan cerita-cerita para tabi'in dan orang-orang selepas mereka. Maka para ulama mengatakan biasanya orang-orang yang mau ditakdirkan jadi baik itu, kalau kita renungi gitu,
adalah orang-orang yang dalam kehidupannya dia ini punya guru. Jadi kalian ini lumayan lebih baik daripada orang-orang yang di luar pesantren. Sebabnya kenapa? Karena punya guru yang diikuti programnya. Para sahabat kenapa jadi sahabat? Karena mereka mengikuti guru mereka, namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabiin begitu juga, tabiut tabiin dan seterusnya sampai kepada kita. Begitu juga sebaliknya, kenapa toh orang ini kok sulit diatur, sulit amat agama, sulit untuk meninggalkan amalan-amalan yang telah kita dengar tadi. Di antara sebabnya selepas dirunui karena hidupnya itu nggak punya panutan. Hidup semau saya, tanpa ada kurikulum yang jelas yang diikuti dalam kehidupannya. Akhirnya jadilah orang awam. Al-awamu kal an'ami. Orang awam nggak punya panutan, seperti hewan ternak nggak punya panutan. Kurikulum hidupnya nggak jelas, akhirnya jadilah sulit untuk amal agama. Dan ini permasalahan ini hakikatnya permasalahan orang ngangkat orang jadi panutannya, didengarkan nasihatnya juga pilihan Allah. Orang zaman Nabi dididik ustadznya langsung Nabi, kurikulumnya langsung kurikulum dari langit, dari Allah langsung. Jadi kalau orang itu nggak mau ngangkat Nabi sebagai gurunya, nggak ikut kurikulum, ya nggak bisa baik. Seperti orang-orang yang bohong waktu itu ngaku santrinya Nabi tapi nggak mau ikut kurikulum, namanya munafiqin. Daftar santri juga itu, tapi nggak ikut program. Programnya adalah ngacak-ngacak programnya Nabi. Nabi buat ketertiban-ketertiban, mereka buat pengerusakan, sukanya bolos. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Nabi tengah-tengah ngajar, tengah-tengah khutbah. Ini orang zaman Nabi sembunyi-sembunyi, dungkrung-dungkrung, kemudian lari dari majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang zaman Nabi itu kalau memang nggak nganggep Nabi sebagai panutannya juga nggak bisa baik. Itulah imamnya santri-santri beling, namanya al-munafiqin. Itu sudah zaman Nabi ada. Ya, tinggal kita ini ikut santri yang tertib, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ashraf Mubasyarah bil Jannah, Ashabu Badr, atau ingin panutan yang lain, Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan teman-temannya. Di pelajaran-pelajaran yang begitu penting ini, hakikatnya belum cukup kalau kita ini nggak ada yang kita tiru dalam kehidupan kita 24 jam. Maka kita ini bagaimana bisa merenungi beda kita yang paling nyolok dengan orang awam selepas kita mondok itu adalah urusan pertama kali yang tampak adalah urusan ibadah. Nah, kalau kita ini jaga sholat rawatib, jaga sholat duha, sholat tahajud, jaga amalan-amalan sunnah, ini baru tampak beda kita dengan orang-orang yang di luar pesantren. Jadi kalau hanya belajar saja, orang-orang di luar pesantren juga belajar, mereka banyak yang belajar. Kalau makan banyak yang makan, bahwa kambing pun juga ikut makan. Jadi maka kalau kita ini di pesantren hanya nggak ada tambahan amalan-amalan sunnah, rawatib, tahajud, ini sebetulnya dalam pandangan sekilas ini kita dengan orang-orang awam tuh nggak ada bedanya. Seperti orang dakwah lumayan bisa lebih baik melebihi orang lain. Kenapa? Mereka punya guru namanya Nizamuddin Syekh Ilyas. Coba kalau yang nggak punya guru, jadi kehidupannya nggak bisa meningkat. Insya kita semuanya niat insya Allah. Jadi jangan sampai ilmu-ilmu kita ini jadi omelan saja, jadi ocehan saja, tidak jadi amalan. Bagaimana ilmu kita ini menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Akrah.